Yas, dari Sandreas, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Bisa dibantu bang? Saya cuma mau meluruskan apa yang mungkin tidak lurus. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya bisa menjawab. Oke, kalau boleh tahu Pak Erik agama apa Pak? Saya dari Kristen Protestan. Kristen Protestan, siap Bapak. Kalau seandainya Bapak duluan aja yang nanya gitu ke kita Pak. Ini Ustadz Tata biar dijelasin. Tanya aja, Tuhannya Kristen siapa? Gimana Pak? Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen Yesus Kristus Pak. Oke, di mana datanya? Datanya di kitab saya bu. Coba baca. Nah, ini mau ditanya. Pak, jangan lama-lama Pak ya. Kalau mau nampilin gitu, Bang Madu, tolong tampilin ayat ini di kitab ini gitu bisa gitu. Bang Moto bisa, gitu Pak. Daripada hilang ya, tinggal satu Pak. Asal jangan ngomong datanya ada di Sahih Bukhari gitu. Jangan, nggak ada di situ, nggak ada, nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung, ya Allah. Soal minta ditanya, baru kayak gitu dah tenggelam. Gas kelu, santai kelu haji. Iya, harus ilus dulu ya. Iya, Ustaz. Hitung. Udah boleh langka Ustaz jam segini, jam rawan ini, jam-jamnya langka ini. Bang tuh silakan ada yang mau dihalurusin, waduh bahaya ini. Bisa kasih di patah tulang kali. Lurusin. Bang, jangan lama-lama Bang. Pasti ngeliat dulu itu. Pasti nanya Ustaz Tata via WA ini. Ustaz, dalil Yesus Tuhan dong Ustaz. Gitu. Chatting di belakang. Pernah sama Ustaz Tata tuh di WA ini biar gak kena banned. Iya benar. Bunda yang syahid berapa akunnya Bun? Hah? Oh, akun saya banyak lah, udah 7 kali, 6 apa 7. Alhamdulillah. Ini baru balik nih, baru 2 hari ya, 2 hari 3 hari. Jong hadapin aja lah Jong, biar kalau saya nanti Gimana mau ngadepin Biar dianya udah nyelem kian. Iya biar dilus-lus aja dulu biar punya mainan gitu. Wih. Ustaz Tata, istilahnya dielus-elus. Elus biar punya mainan itu nggak ngelus, sudah dibilang punya mainan itu nggak ngelus Ustaz, bener. Gitu ya. Mendingan gini Jong, jawabannya Jong. Mendingan ngelus gini gitu. Aduh, palang. Gimana Pak Erik? Udah ketemu itu Yesus Tuhan katanya siapa kata Ustaz Tata tuh? Ini Pak, Kisah Para Rasul 2. Kisah para rasul. Itu mah Paulus yang ngomong. Suaranya kencengan, nggak kedengeran ini. KPR 2 butir 2 atau butir berapa nih? Ya kan Roma apa namanya tadi, para rasul itu bukannya Paulus yang bikin tuh buku. Ikutin dulu Bun, kan dilus Bun masih. Oh iya. Jangan dijegal tengah jalan. Kalau dijegal tengah jalan ribet Jangan Bun. nanti. Iya. Dilus dulu biasanya kalau dilus dia ekor kibas-kibas dia. Ya, Enggak ya? katanya netizen yang penonton itu loh, kayak nonton sinetron 5 tahun kemudian. Wah ini mah nggak seru ya, terlalu lama, kurang pinter. Ayo Bang Erik. Lawan Ustadz Tata tuh yang gesit juga. Itu Pak di Alkitabnya kita Pak, di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Oh 36 sebentar 236 nggak berubah ya. Awas bro, nanti kalau berubah repot itu Bang. Bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus dan yang mereka salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Abang.
Iya, jangan anu, ini aku udah baca datanya bang. Kan Tuhan buatan ya. Tuhan buatan itu. mau ngomong kayak gitu deh. Silakan Bang Erik. Itu ya, bener ya. Ini loh bang, abang jangan nyelam. Kalau abang nyelam nanti kebentar. Nah nih, ini bang, ini toh. KPR 236 menyatakan bahwa seluruh kaum manusia Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang mereka salib menjadi Tuhan, kan gitu? Iya benar Pak. Ya kan membuat nih. Berarti Yesus Tuhan yang dibuat atau gimana? Maksud setauku Tuhan itu yang membuat bang, bukan yang dibuat. Setauku sih. Itu sama dengan Roma 14 ayat 9. Jadi syaratnya manusia menjadi Tuhan harus mati supaya menjadi Tuhan. Roma 14 ayat 9 sama dengan itu. Itu ajaran pagan. Jadi manusia kalau ingin menjadi Tuhan harus mati dulu. Katanya di Karena gini bunyinya, Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Aduh, berarti syaratnya manusia jadi Tuhan harus mati gitu. Nih kita bingung bang. Setahu Apa kita Pak yang dibingungkan Pak? Iya. Kira-kira bisa saya bantu Pak? Kan gini, Tuhan kan pencipta ya. Tuhan yang membuat kita, bukan kita yang membuat Tuhan. Ini masalahnya ada Tuhan yang dibuat Pak. Ini membuat Iya, Yesus. membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya berarti Tuhan buatan nih Yesus. Bukan Pak. Oh, gimana? Jadi kayak suatu pemberian gitu Pak. Udah dilantik. Pemberian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Ilah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti sebelum disalib dia bukan Tuhan. Benar Pak. Oh benar, benar itu benar. Asik. Baru kali ini bener. Kurang jelas tadi. Iya benar. Lanjut Sat. Tapi anehnya, kan syaratnya Tuhan harus mati. Kenyataannya pas dia mati, bangkit, malah dikatakan hantu sama muridnya. Lukas 24:37. Bukan Tuhan hantu. Jangan dijegal dulu, ini orang nggak barusan. Jangan Dia dijegal. belum menyadari Pak itu Pak. Ya kan gini bang, gini. Yesus nih awalnya nih bukan Tuhan. Gara-gara ini jadi Tuhan kan gitu. Iya benar Pak. Bener deh. Berarti ada Karena Tuhan yang lama. Karena Iya. disalibkan tadi itu Pak, penebusan dosa gitu Pak. Iya, berarti ada Tuhan yang lama, ada yang Tuhan yang baru. Enggak, tetap satu Tuhan itu Pak. Ibarat seumpama, mohon maaf, Oh, satu Tuhan. saya kasih perumpamaan seperti ini Pak. Misalnya saya punya HP, misalnya HP-nya Samsung. Terus HP Samsung saya ini bikin akun TikTok namanya Erik Sandreas, misalnya gitu kan. Nah, otomatis jika yang sekarang ini berbicara dengan teman-teman yang di TikTok ini sekarang kan Erik Sandreas gitu Pak. Erik. Benar Terus? kan? Terus? Nah, tapi tetap aslinya itu saya sendiri, jiwa saya sendiri ini yang sedang berbicara kepada teman-teman di sini gitu. Jiwa saya sendiri. Melalui HP saya gitu. Nah, berarti nanti nih kan gini nih. Erik kan di sini nih. Tetap satu, tetap saya Pak. Santai dulu, Erik. Erik punya HP. HP saya Samsung. Samsung. Terus gimana nih? Saya punya akun TikTok. Di HP ini ada TikTok. Ada Erik Sandreas. TikTok. Ada TikTok. Terus? Benar, Pak. Nah, terus seandainya saya mau buka akun TikTok saya misalnya di HP orang lain di iPhone misalnya. Tapi kan tetap yang saya buka itu ID TikTok saya gitu. Misalnya ada HP satu lagi, misalnya HP iPhone. Ada HP iPhone lagi. Saya login, saya ingat nih password sama ID saya. Itu misalnya iPhone misalnya. Terus saya login. Di sini ada TikTok juga. Tetap TikToknya akun saya yang di awal itu tadi Pak, Erik Sandreas itu. Ini ada berapa HP? Itu perumpamaan saya Pak, mau dia berapa HP tapi tetap satu akun TikTok gitu.
Satu akun TikTok. Oh, untuk berarti loginnya gitu. ya udah, TikTok di sini adalah Erik, TikTok di sini pun juga Erik. Jadi ibaratnya Erik itu ini perumpamaan ya Pak, umpamanya nih. Erik itu adalah Allah. Jadi HP itu Samsung ataupun iPhone itu adalah Roh Kudus. Sementara akun TikTok saya yang saya pakai sekarang ini itu adalah Yesus Kristus gitu. Oh, gitu. Iya, Di sini benar. gini Roh Iya. Kudus, di sini HP itu Roh Kudus. Yesus. Nah, akun TikTok Yesus. HP-nya Iya. HP-nya Ini yang di sini Elohim. Elohim. Di sini Roh. Di Oh, sini yang HP Yesus. itu Roh. Nah, Di sini Yesus. TikTok Oke. akun TikTok saya itu Pak Yesus ya. Oh, Akunnya. gitu. Akunnya Pak gitu. Oh, katanya HP-nya. Bukan, HP-nya Roh Kudus Pak. Mau HP apapun itu ya itu Roh Kudus, mau HP Samsung, mau HP iPhone, mau HP yang lain. Itulah Roh Kudus. HP ini Roh Kudus. Iya, Mana benar. sih? Bentar. Berarti Elohim itu Erik. Iya. Ya. Ini seumpama ya Pak, bukan saya menganggap saya Elohim gitu ya. Ya, Elohim itu Erik, mau contoh ya. Nah, Terus di sini HP. ada HP. HP itu Roh Kudus. HP itu apa? Roh. Kudus. Oh, terus Nah, akun ID Akun. TikTok TikTok saya ini, nah itulah Yesus Kristus. Yesus. Jadi kan tetap satu orang yang mengoperasikannya itu, yaitu otak saya gitu, si Erik itu sendiri gitu. Oh, berarti yang operasikan ini kan HP Erik, TikTok. Erik. TikTok yang Yesus. Ini kalau HP Roh. Oh, Terus Erik ini dialah yang mengoperasikan si Erik ini. ya yang ngoperasiin HP Roh Kudus. Yang mengoperasikan HP itu Erik. Erik, Yang punya TikTok juga Erik Erik. juga. Erik juga. Benar. Nah, kemudian kalau TikToknya kena banned, Erik selesai. Kalau TikToknya di banned, Erik masih ada Pak. Oh, Erik masih ada. Masih ada. Misalnya akun saya di banned, saya kan masih ada, kecuali saya sendiri maaf nih saya dibunuh misalnya. Nah, itu baru semuanya hilang gitu. Kalau Erik diselesaiin, semuanya hilang. Ya. Misalnya HP-nya rusak, misalnya HP saya Samsung rusak nih, saya bisa beli iPhone baru gitu kan. Dengan iPhone baru itu saya bisa login ke akun TikTok saya. Gitu. Berarti kalau seandainya ada masalah tentang Erik, cukup untuk banned TikToknya Erik, gak usah Erik yang diselesaikan. Kan yang berkorban ini TikTok, bukan Erik. Iya. Nah, ketika Yesus disalib, berarti yang disalibkan itu ya, yang disalibkan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan ini. Kan kalau di banned itu kan akun saya, berarti saya yang dirugikan gitu loh Pak. Yang nanti yang efeknya ke saya gitu. Enggak, Misalnya akun saya di banned, efeknya itu kan ke saya juga gitu. kan katanya yang berkorban itu adalah Tuhan. Ya toh? Iya. Yang berkorban adalah Tuhan. Iya, Kalau yang Pak. berkorban itu TikTok, apakah Erik ini disebut orang yang berkorban? Tidak toh? Misalnya gini Pak, saya punya akun TikTok, terus Bapak report misalnya, terus TikTok saya di banned, otomatis kan yang dapat efeknya kan saya Pak. Akun saya hilang. Misalnya akun saya sudah banyak saldonya. Iya, itu yang berefek itu TikTok. Iya. Nanti kalau misal nih Erik mukul orang, tepat. Ya udah, hukum TikToknya aja, kan sama itu. Kayaknya Bang Madu giliran saya lagi nih, dari tadi gue puyeng loh. 3 jam loh aku dibawa. Ya silakan Pak. Siap. Ntar dulu ya. Erik. Bang Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar doang kok saya. Bang. Silakan Pak Andi. Iya, Bang Erik, itu HP sama Anda itu sama atau beda? Sama punya saya Pak. Sama. Yang kontrol. Ya, Yang kontrol kan saya. HP itu dianggap sebagai Elohim gitu ya.
Enggak, HP itu Roh Kudusnya Pak. Jalur Oke, antaranya, kalau ya. Pak. HP Jalurnya. itu Roh Kudus. Kalau Yesus yang mana? Yesus itu ya akun saya itu tadi Pak. Akun. Yesus akun. Kalau Bapak Kalau saya ya saya sendiri. Elohimnya siapa? Elohimnya siapa? Saya yang mengoperasikan. Oke, Anda ya. Saya yang Oke. mengoperasikan. Saya Oke, punya otak. pertanyaannya, apakah HP, akun dan Anda itu sama? Sama karena saya yang Sama. proses otak saya, Pak. Baik. Yang mana yang Tuhan yang asli? HP, akun atau Anda? Ini kita bicara Jawab dulu atau lah. bicara Kan ada 3 ini. Saya ulang ya. Kan ada 3. ya. HP, Yang asli- HP adalah roh. Oke. Ya. Yesus adalah akun. Ya. Oke. Elohim adalah Anda. Ya. Ketiga ini tuh berbeda atau sama? Sama Pak. Yang Yakin? mengoperasikan saya. Sama ya? Yakin. Sama. Oke. Kalau HP ini saya injak rusak, berarti Anda juga kepalanya saya injak gitu. Sama. Kalau HP Bapak injak rusak, saya bisa ganti baru Katanya Pak. tadi sama, Bang. Benar. Kan posisinya kan HP saya masih pegang Samsung. Kan saya Saya bisa ulang lagi, saya ulang nih, Pak. Apakah HP dan Anda itu sama atau beda? kita ini sama Pak. Karena Saya ulang kembali pertanyaannya. Apakah HP yang adalah roh dengan Anda itu sama? sama Pak. Sama. Kalau HP rusak berarti Anda juga rusak, betul? Betul Pak. Betul. Baik, Bedanya, cukup. Pak, saya Udah cukup, udah jujur, dijawab. HP rusak, Anda juga rusak. Oke. Kalau Anda yang rusak, siapa yang bisa memperbaiki Anda? Kalau saya yang rusak itu mustahil Pak. Caranya gimana? Tadi HP rusak, Anda juga rusak. Ya kan HP saya rusak, saya tinggal beli baru Pak. Anda juga rusak. Kecuali maaf ini Saya Pak. ulang kembali, mundur lagi. Apakah HP dengan Anda sama? Kita ini sama. Saya ulang kembali. Karena Saya bagi Anda jawab, nih. sama dalam Apakah HP adalah roh itu dengan Anda sama atau beda? Pak, saya garis bawah yang Saya ulang kembali. Yang Saya kalau mengoperasikan, ngomong itu Pak. jangan panjang. Saya ulang ya. Apakah HP dan Anda itu sama atau beda? sama mengoperasi. Sama. Cukup sama. Kalau HP rusak, apakah Anda juga ikut rusak? Kalau HP rusak, saya tidak rusak. Berarti nggak sama. Lah. Bapak ini gimana sih? HP saya Lah. rusak, ya saya beli baru. Ini dong. kamu ini bahasa Indonesianya pinter nggak sih? Katanya sama. Sama yang mengoperasikan, Pak. Yang mengoperasikan kan otak saya. Berarti beda dong. Beda apanya? Beda Oke, saya ulang mundur lagi. Sekali lagi ya. Ini bahasa Indonesia loh, jangan sampai kau nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Apakah HP dan Anda itu sama atau beda? Aduh, saya susah ya jelasinnya ya. Kau nggak usah dijelasin, dijawab aja A sama B beda. Nggak, jangan dijelasin. Itu pertanyaan Bapak itu mengarahkan saya ke yang salah gitu loh. Lo ke Anda sendiri mengambil analoginya. Bukan, saya maksud itu yang mengoperasikan itu sama otak Saya nggak nanya yang mengoperasikan siapa. Saya nanya dulu persamaannya sama atau beda. Saya ulang kembali, mundur. Ada HP, ada akun, ada Elohim, Anda. Pertanyaan saya. Udah kita ganti aja bahasanya jadi otak saya gitu ya, biar Nggak usah ini aja dulu. Anda, ya. Saya mundur lagi sekali lagi nih, saya tanya nih. Kalau nggak saya sudah nih. Apakah HP dan Anda itu sama atau beda? A sama B beda. itu nggak bisa pilihan seperti itu, Pak. Loh, Anda sendiri mengambil analogi, ditanya kok nggak bisa jawab? Harus ada keterangannya sama yang Iya jawab dulu sama baru jawab yang keterangan. mengoperasikan, gitu Jawab loh. dulu baru jangan keterangan dulu baru Anda nggak menjawab. Bukan, itu nggak jelas itu pilihannya, Pak. Anda apa sendiri ini? loh. Ini sama Anda apa? sendiri bilang HP, terus ada akun, terus Anda Makanya sendiri. balik. Makanya saya tanya, Makanya apakah balik. HP Sama. dengan Anda itu sama atau beda? Sama apanya, Pak? Apanya yang sama? Sama. Sama itu sama artinya adalah tidak ada perbedaan. Ya jelas beda dong, Pak. Beda. Jelas beda. Ngomong dong beda. Jelas Oke. beda. Kalau Anda sudah ngomong beda, pertanyaan saya, yang manakah Tuhan yang asli? A. Anda, B. HP, C. Akun. Silakan. Saya tanya definisi Kok Tuhan nanya itu. balik?
bukan gitu. Kita kan bahasnya HP, akun sama saya. Jadi kata ganti Tuhan itu kita ganti ke kata apa gitu. Tuhan itu kalau menurut saya Tuhan itu yang mengoperasikan lah gitu. Iya, iya, silakan saja. Makanya dengarkan Mengoperasikannya baik-baik. saya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan asli. Anda yang Tuhan asli, betul? Tetap aja akun itu kan punya saya, yang mengoperasikan saya. Berarti berapa Tuhan di sana? Satu. Yang Saya mana yang Tuhan? Yang manakah yang Tuhan kalau satu? Ya, Elohim. Anda dengerin dulu pertanyaannya baru Anda jawab. Kalau hanya ada satu Tuhan, yang manakah Tuhan Anda yang satu itu? A. Anda, B. HP, C. akun. Silakan. Ya, kan udah dijelaskan tadi Pak. Enggak dijelaskan, dijawab aja. Saya ulang pertanyaannya. Anda sudah menjawab ketiganya ini berbeda. Pertanyaan saya, kalau ketiganya berbeda, yang manakah Tuhan yang pengendali yang asli? A. Anda, B. HP, C. akun. Silakan. Yang asli itu ya diri saya Pak. Berarti Yesus dan Roh Kudus Tuhan palsu. Selesai, lanjut. Bukan palsu itu, salah Bapak. Lawan asli apa? Lawan asli apa? Itu bukan palsu. Masa Lawan ini asli aku- apa? Gitu loh, saya pakai foto saya. Enggak, lawan asli apa? Akun saya palsu gitu Bapak Enggak, bilang. lawan asli apa? Enggak kayak gitu. Saya ulang kembali. Yang manakah Tuhan yang asli yang mengendalikan segala sesuatunya? A. Anda, B. akun, C. HP. Yang mana? Saya sendiri, Berarti Pak, yang HP dan akun palsu, bukan Tuhan. Berarti Betul? Bapak bilang akun saya palsu gitu. Tuhan palsu. Yesus Kristus palsu gitu. Tuhan Ya Anda palsu yang gitu. ngomong loh barusan, bukan gua. Salah Bapak, masa akun saya akun palsu nih? Saya sendiri yang buat, yang daftar, Oke. pakai foto saya. Oke, baik. Yang manakah yang disembah sebagai orang Kristen? A. Pengendali, Anda, B. akun, C. HP. Yang mana yang disembah oleh orang Kristen? Kata disembah itu diganti dengan apa gitu loh, biar kita nggak bingung Oke, nih dengar. yang manakah yang Anda sembah waktu pergi gereja hari Minggu? A. HP, B. akun, C. Anda. Ya, maaf Bapak kurang nyambung kayak saya rasa. Lo kok saya nggak nyambung ya? Kata gantinya itu, ini kan objeknya kita kasih perumpamaan. Jadi yang kata disembah itu perumpamaannya kita ganti apa gitu loh. Iya, yang mana yang Anda sembah? Ya, kata disembah kayak tadi Tuhan itu Oke, kan mengoperasikan. saya kembalikan perumpamaannya kepada aslinya, dengerin. Saya ganti perumpamanya kepada aslinya. Ada Elohim Ya, oke kita atau balik ke Bapak, asli ya. dengerin dulu bahasa Indonesia. Ada Elohim atau Bapak, ada Putra yaitu Yesus, ada Roh Kudus adalah Roh Kudus. A. Elohim, B. Putra atau Yesus, ada Roh Kudus. Yang manakah yang Anda sembah? A. Elohim atau Bapa, C. Putra atau Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya kau sembah. Silakan. Kita menyembah ketiganya, Pak. Dia sembah tiga. Lanjut Bang Madu, semuanya yang lain sembahannya ada tiga. Selesai. Saya mau merokok. Selesai toh? Gampang kan? Oke. Ada lagi Oke lah, sih soal. kalau sudah begitu, kalau sudah cukup saya izin. Bentar, aku belum clear. Deng, aku izin gedein layar Deng ya. Biar gantian sama yang di bawah, barangkali ada yang naik. Kan gini, kan Bos. tadi permulaannya kan gini. Ada Erik, turunannya ke HP, kan gitu. Turunannya ke akun. Oke. Erik ini manusia yang nyiptain HP, kan gitu ya. Kalau kita ke Tuhan-Tuhanan nih, oke ya. Yang mengoperasikan lah Pak bahasanya. Yang buat dong. mengoperasikan HP. Soalnya kan kita mau ke Elohim, mencipta. Bukan ya. Kalau yang buat akun, saya buat akun. Tapi Nggak buat yang HP. bukan saya yang buat HP Pak. Ini konteksnya Erik sebagai manusia. Pabrik. Manusia kan buat HP. Ya tapi bukan saya Pak. Konsepnya saya mengoperasikan HP dan buat akun TikTok gitu loh. Nggak, terus HP ini ada sendiri gitu, nggak ada yang buat. Yang buat pabriknya Pak. Saya cuma mengoperasikan HP. Saya Ya mengoperasikan. iya, Elohim ini kan sang sumber nih, sumber.
Sumber. Ini kita bicara Elohim atau bicara HP nih, Pak? Erik sama Elohim kan gitu tadi. Nah, ya. Sumbernya ini Elohim. Elohim itu roh. Roh itu kayak HP, ya kan? Terus ada Yesus. Yes, aku singkat ya, roh yes ini ya, biar nggak belibet nanti. Ini Erik nih punya HP. HP ada dari mana? HP-nya itu kan dari saya beli, Pak, gitu. Ada pabrik Saya toh. Kalau kita bilang dibeli, ada pabrik toh. Yang buat pasti manusia toh. Anggaplah ini kau yang buat, gitu loh. Oke. Masuk akal. Terus Masuk gimana, toh? Pak? Nah, oke. Berarti Elohim ini buat roh. Elohim juga buat Yesus. Iya, pusatnya ke Elohim. Mantap. Berarti Tuhanmu ini ada Tuhan yang asli, kata Bang Andi itu. Ada yang asli, ada yang buatan. Tidak ada yang buatan, Pak. Itu kesatuan. Lah ini roh HP buatan, akun buatan. Siapa yang buat, Erik? Kan Didi bilang ini kita bicara tentang fokusnya ke akun, Pak. Akun saya ini saya yang buat. Ya iya dibuat saya toh, yang buatan mengasihkan. toh. Iya, lo tadi kan sudah bilang HP nggak akan ada sendiri. Pasti minta dia, pasti buat ini. Iya toh. Erik ini sang pencipta HP, juga sang pencipta akun otomatis. Kalau ini sang pencipta, yang diciptakan apa? HP sama akun. Ya udah, ada Erik ini yang paling super power yang bisa nyiptain, ada yang diciptain HP sama akun. Ada Iya, Tuhan sang pencipta, Iya, ada Tuhan yang diciptakan. Clear di situ, Bre, kalau kayak gitu mah. Nggak masalah. Ini kok konsepnya ini kan kita tujuannya itu ke akunnya ini gitu loh, Pak. Akun kan yang buat ini Elohim. Iya, tapi Buatan, itu kan toh. satu kesatuan, Pak. Misalnya akun saya ini ya punya saya juga. Entah HP ini kan udah saya beli. HP ini Iya. kan udah saya beli, berarti punya saya juga. Kalau dicuri orang, saya berhak gitu loh melapor ke polisi. Iya, berhak atau enggak berhak di sini status, Bre, yang kita Satu bahas. kesatuan itu, Pak. Iya, satu kesatuan. Roh ini miliknya Elohim, Yesus juga miliknya Elohim. Tapi ini bedanya Elohim sama roh sama Yesus. Elohim pencipta, roh sama Yesus yang diciptain. Udah clear. Terus yang Bapak pertanyakan apa di sini? Berarti di dalam kekristenan ada Tuhan sang pencipta, ada pula Tuhan tapi diciptain. Pak gimana ya saya menjelaskannya ya? Lah, gimana sih? Ini aku sudah sesuai loh. Ini loh, Erik. Erik sang penciptanya. Yang diciptain apa? HP. Ini Erik juga buat akun. kita bicara Orang di bawah tentang gini loh, Pak. Bawah. Kita bicara tentang pandangan orang. Jadi ketika dia melihat HP, misalnya HP saya, HP Samsung yang sudah sering dilihat, nah mereka tahu, oh itu punyanya si Erik gitu. Oh, kalau Berarti cuma pandangan, Bro, mandang apapun enggak masalah gitu loh. kita kan Kalau cuma pengikut, pandangan. Pak. Kita pengikut itu memandang, bukan Yang kita yang kita cari itu bukan pandangan tapi fakta. Itu loh. justru karena kita pandang, makanya kita tahu faktanya, Pak. Iya, faktanya dipandang Erik ini sang pencipta, nyiptain HP, nyiptain akun. Nah, Ini fakta terus yang orang tak terbantah. Terus Iya, orang atau boleh kita bilang jemaatnya itu kan bisa melihat HP itu punya siapa. Terus akun Bre, TikTok itu aku punya nggak siapa. masalah ini tuh. Iya, semuanya ini miliknya Erik. Ini milik Erik nih. Jadi HP satu kesatuan, Pak, nggak bisa HP milik dipisahkan. HP ini juga milik Erik, akun juga milik Erik. Tapi masalahnya di sini status dari Erik ini sang pencipta, HP ini ciptaan, akun pun ciptaan. Berarti kalau dilahirin ke sini, kalau Erik sama Elohim, HP dengan roh, Yesus dengan akun, ini sang Itu sumber semua adalah setara. asli, pencipta, roh Gini ciptaan, loh. Yesus ciptaan. Perumpamannya gini lah, saya bilang itu Mau ganti HP-nya perumpamaan nih. enggak Mau sama, ganti? Pak. Cuman saya tekankan misalnya HP itu adalah diri saya tekankan gitu saking Nggak saya cintanya. bisa. Saking saya cintanya sama HP ini. HP itu adalah diri saya. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa Biar kayak Bapak gitu. paham, biar Bapak paham kan sifat orang Kalau kayak gini, Bre, berbeda-beda. contoh nih, ada kau nih, kau nabok orang, tepak, udah ye, kau yang nabok kan,
Iya. Nah, kau ngomong ya udahlah kalau mau balas aku nih tabuk HP ini. Nerima ndak orang itu? Lah, kan sudah saya bilang tadi, Pak. Itu satu kesatuan. Jadi Iya, saya kasih mandat lah secara hukum, secara Loh, segala macam. aku ulangi lagi. HP itu adalah diri saya sendiri. Dan akun Iya. TikTok ini adalah diri saya sendiri. Jadi sewaktu-waktu akun TikTok saya bikin masalah, saya bisa ditangkap. Saya bisa dipenjara. Sewaktu-waktu HP saya misalnya tiba-tiba meledak gitu kan, kita kan nggak tahu. Yang dicari siapa? Saya. Jadi satu kesatuan gitu. Paham nggak, Pak? Iya, tapi statusnya meskipun ini satu kesatuan nih, HP milikmu, akun milikmu, tapi pada faktanya Erik ini yang nyiptain semua ini. Fakta itu dan tak terbantahkan. Beda. Mirisnya lagi Erik ini kalau sama dengan Elohim ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan yang diciptain. Clear sampai situ. Clear banget. Beda, konsepnya beda, Pak. Maksudnya saya memberi mandat, memberi kuasa 100% diri saya itu ke HP misalnya. Terus 100% juga ke akun saya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang menciptakan. Ya, itu kan perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Ini kan kita balik Masalahnya tulisannya gini, Bre, tadi, Bre. Nih, di Efesus KPR. Nah, apa itu Efesus? ini KPR 2:32-36. Seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Elohim telah menciptakannya. Elohim ini kan Elohim ya telah membuat. Pak, cari terjemahan aslinya, Pak. Kata membuat itu apa? Ada kata gantinya menganugerahkan gitu, Pak. Coba. Saya kurang paham sih bahasa-bahasa yang aduh, saya sampai batuk ini, tenggorokan saya kering, Pak. Oke lah, Pak. Saya juga sudah capek ini, Pak. Lah, Terima kasih, Pak. Salam Ya udahlah. toleransi. siap. Jangan buat-buat Tuhan, Bre. Nah, boleh itu. Tuhan itu pencipta malah dibuat. Berat, saudara-saudara. Lanjut. Yang mau lanjut yuk. Ustadz Madu, ini dong promosi dulu dong Siap. YouTube sama siap. itu sama akun. Ya, siap. Bentar, Bun. Iwan Villa di bawah. Tolong ini akunnya Bunda Mila itu di follow ya. Ini semualah, jangan Bunda Mila doang. Semuanya Ustaz Iya, semua dong. Ustaz Arif, Tetap lah ya. Andi, Bang, semuanya yang ada di atas. Ini di follow, tolong sampai ini itu follow gampang itu. Kalau gini, kalau di samping nama kita ada tambah itu diklik. Diklik Aja tuh, nggak usah pindah-pindah. nggak usah pindah-pindah, langsung diklik itu tanda tambah. Yang masih ada tambah diklik, coba. Ayo Siapa yang klik? Tuh. Masih monitor kan? Masih jalan tuh kliknya tuh. Ayo. Nah, kalau ngelihat YouTube itu harus diklik mata saya tuh profile katanya. Klik gitu. Nanti keluar profile ada bio-nya di situ. Kalau yang mau tolong juga untuk channel-channel yang ada itu di subscribe ya. Bentar, Bun. Mantap. Bun, boleh nggak saya berbagi sedikit analoginya tadi ini anak ini? Boleh dong. Ya. Tapi ini anak sebenarnya analoginya bagus. Kalau dimasukkan dalam ajaran Islam, bagus. Tapi kalau dimasukkan dalam konsep Tritunggal, nggak kena. Sering Ustaz Tata menjelaskan bahwa hanya ada satu sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mencipta. Jadi dia ciptakan alam semesta berikut manusia. Ya, manusia ini anggaplah tadi dia bilang HP. Terus kemudian menciptakan juga makhluk satu, yaitu Roh Kudus atau malaikat. Semua ini ciptaannya tidak ada yang mengandung ketuhanan, tapi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Setelah manusia ini diciptakan, dipilihlah satu manusia untuk menerima perintah dari Tuhannya agar memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya.
Nah, bagaimana supaya manusia ciptaan ini mendapatkan perintah dari Sang Pencipta yang melalui satu tugas lagi ciptaan juga adalah malaikat atau Rohul Kudus ini menyampaikan wahyu kepada manusia terpilih ini. Menyampaikanlah itu. Kemudian kaumnya mengerti, ini loh Sang Pencipta, begini loh cara menyembahnya dan seterusnya. Jadi kalau masuk ke analogi Islam cepat, tapi kalau dia nggak bisa diputar-putar, akhirnya endingnya mengakui Tuhannya 3. Kita kira begitu. Jadi makanya rugilah kalian semua di bulan suci Ramadan ini tidak memakai akal dan fungsikanlah akal, kembalilah ke Islam. Terima kasih. Lanjut lagi. Siap, dengan di yo yang masih ada tanda plus di penglihatan Anda, tolong di follow. Itu tanda plus itu artinya follow. Pencet yuk. Masa Biar semakin 1.400 ya sekarang, baru 100. oh iya, makanya Ayo Iwan Villa, mengembangkan dakwah Islam itu termasuk amal lo, amal jariah lagi kalau dipraktekin orang, kan benar nggak? Semakin banyak apologet tuh membuka akun-akun baru, tolong di follow ya, bukan saya di sini kan, Bang Handi tuh juga tuh kadang-kadang kalau lagi ditombak akun baru, nah itu cepet-cepet tuh di follow biar banyak lagi yang ngelihat gitu. mantap Bun, bener tuh. Jadi semakin banyak follower kita itu semakin kuat tuh, tap-tapnya juga semakin kenceng. Sekarang tuh Om TikTok lagi PMS ya gitu, kalau salah dikit tuh udah di strap kita sama Om TikTok. Nah makanya untuk menambah kekuatan, kita di sini nyumbang pikiran, antum di sana juga bisa menyumbang yang namanya kekuatan untuk tap-tap gitu. Sama-sama lah kita. Jadi hancur satu, ada lagi akunnya hancur satu, ada lagi ya gitu. Betul. Mungkin sekarang udah pada tidur kali Ustaz. Iya. Tapi jangan masukkan ke konsep seperti yang tadi ini. Oh, kalau hancur satu masih bisa beli lagi gitu. Jangan ya. Itu analogi nggak bener sih Erik itu. Salah Udah. itu. Urusan HP sama akun sama. Aduh. Gimana ya Allah, susah bener nyari Tuhan sampai berhari-hari, bertahun-tahun nggak ketemu. Tadi sempet ngaku, oh berarti ada Tuhan yang diciptakan, ada Tuhan yang tidak diciptakan. Iya, wah tepuk tangan kita udah. Iya. Terus ending terakhir kan saya kembalikan ke aslinya, dia akui sembahannya ada 3. Makanya saya bilang sampai kapanpun Anda tidak akan bisa ya membenarkan akal Anda dengan iman seperti itu. Iman kayak gitu ya merusak akal Anda. Buktinya kan bahasa Indonesia diputar-putar. Coba kalau ke Islam ditanya kayak begitu, mudah banget. Iya, anak SD bisa menjelaskan. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa itu Rasul atau Nabi? Pilihan Allah. Siapa itu malaikat? Penyampai wahyu. Anak kecil jawab cepat. Benar nggak? Betul. Benar. Betul banget. Nah, kalau pendeta yang menjelasin gimana coba? Tritunggal. Pendeta menjelaskan. Waduh. Bikin puyeng anak kecil. Lanjut lagi, ngomong ngopi lagi. Siap. Bang Rudi, selamat pagi. Ya udah. Yuk terus ya, Iwan Villa ini 1.300 harusnya nambah 1.000 minimal sih. Minimal yang 300 akin gitu kan. Atau tidur. Jam berapa sih di Indonesia? Jam 3 mungkin pada sahur juga kali. Makassar sahur kan sekarang. Saya mau ucapkan ya terima kasih kepada Bunda ya, kirimannya udah nyampe. Dari Ustadz ya? Dari Ustadz Wafi, Akang tadi yang ngantar. Makasih ya Bunda ya. Insya Allah dipakai di hari Id, sholat Id nanti Bunda. Insya Allah. Wih, subhanallah. Ya, Eri. Mantap. Masih daftar nih Ustadz Kuba tahu jadinya. Nanti saya tanya sama Ustadz Wafi ya, masih ini enggak? Siap Bun. Masih apa namanya? Masih available enggak? Oh, available.
Soalnya kayaknya teman-teman kita nih banyak yang kayak si Bang Dalbu, dia nggak lebaran di tempat dia, lebarannya di daerah. Jadi banyak ke daerah biasa kan kita kalau lebaran, saya juga Jakarta, lebarannya di Palembang gitu kan? Ya. Bunda pulangkah hari ya, Bu? Enggak, saya lebaran nggak pernah pulang. Jarang lah pulang karena sekarang ini kan lebaran kita tuh kan nggak selalu sama waktunya. Kok sekarang ini kan bukan libur gitu istilahnya. Mana ada kita hari libur, anak-anak tetap sekolah, tetap kerja, meliburkan diri sehari ya. Kalau yang kerjanya sama orang ya nggak dibayar, libur. Gitu. Paham. Itulah nikmatnya di Indonesia kan. Semua agama ada liburnya. Kalau kita nggak ada. Itulah indahnya Indonesia, menghormati, memberi hak yang sama Iya, pemeluk agama yang ada di Republik ini. betul. Tapi mereka masih merasa dianaktirikan. Masih mereka merasa dipersulit. Mereka masih merasa korban. Padahal tidak ada perbedaan. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Silakan beragama masing-masing. Nggak boleh saling mengganggu. Itulah toleransi. Indahnya Indonesia ini menjadi tolak ukur. Banyak orang kok luar negeri, negara lain Bunda masuk ke Indonesia studi banding. Kok bisa Indonesia begitu luas, terdiri pulau-pulau, suku, agama dan ras gitu ya. Iya. Satu presiden yang bisa menaungi semuanya, rukun dan damai begitu. Cuma Indonesia kok. Coba lihat negara kecil Myanmar atau apa itu. Wah, Ustadz Arif, Ustadz Tata, Daeng, Bunda izin undur dulu ya. mau kemana? Tugas negara bangunin ya. Mana tahu. Semuanya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana OT-nya Bang Andi nggak ada. Itulah indahnya Indonesia Bunda, beda dengan luar negeri itu. Mana ada, saya sholat aja kalau nggak ke masjid nggak bisa kayak Di sana kalau Natalan libur. ada hari libur nggak? Libur. Libur. Kalau Idul Fitri? Mana ada. Cuma satu Kalau di libur ke New York. Karena New Kalau York di sini sama. Kalau di sini ada Nataru, apa itu libur Natal dan Tahun Baru. Idul Fitri libur. Kenaikan Yesus Kristus libur. Easter libur, ya kan? Libur. Hari Begitu